hanya satu. Mungkin yang paling jadi pemikiran kita bersama adalah bagaimana membangun karakter melalui daring. Wah iya, problem ini Pak ya. Karena problemnya itu banyak orang yang meragukan bagaimana kita bisa mengkontrol perkembangan karakter dengan jarak jauh. Ini persoalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bunga Bangsa TV. Perkenalkan, saya Muhammadun dan narasumber saya kali ini adalah Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Bapak Dr. Andes Sulaiman MMPD. Selamat pagi Pak. Pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sebelum dilanjut, jangan lupa klik like dan subscribe channel Bunga Bangsa TV. Baik, di kali ini kita akan membahas tentang perkuliahan. Apalagi di era digital ini, iklim dan suasana perkuliahan tentu sangat dinamis. Nah, maka dalam tema podcast kali ini adalah kuliah zaman all dan kuliah zaman now. Ya, kira-kira itu ya Bang Glenn, Bapak Warek. Era digital menjadi bagian penting Pak dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk suasana perkuliahan di perguruan tinggi. Nah, tentu dari masa ke masa dunia kamu selalu dinamis, tentu tidak lupa Bunga Bangsa itu sendiri. Nah, memiliki cita tersendiri, memulai cerita tersendiri bagi para lulusannya. Nah, penasaran nih Pak, apa sih perkuliahan zaman all dulu yang Bapak pernah mengalami masa-masa itu ketika Bunga Bangsa baru berdiri, dan tentu kemudian bagaimana Bapak melihat mahasiswa di era digital saat ini? Bersama Wakil Rektor 1 Bidang Akademik YAI Bunga Bangsa, Bapak Dr. Andes Sulaiman, mari kita dengarkan lebih lanjut. Mangga Pak. Ya, terima kasih. Rupanya karena saya sudah sepuh ini ya, jadi membandingkan kuliah zaman saya dulu mungkin dengan pada saat sekarang jadi dosen, kemudian ya kita coba melihat karakteristik perbedaannya. Begini, kalau kita lihat karakteristik kuliah zaman dulu tuh ada beberapa hal yang memang bisa kita lihat ya. Yang pertama misalnya secara umum dulu kita bedakan media pembelajaran. Zaman saya dulu mungkin media pembelajarannya nggak ada lagi, belum ada berbasis IT, mungkin Infocus juga jarang. Bahkan ya mungkin lecture, ceramah ini mungkin yang dominan di waktu itu kuliah. Kemudian yang kedua di waktu itu kalau saya bernostalgia kembali adalah mencatat, itu bagian dari sebuah keterampilan yang luar biasa. Jadi mahasiswanya harus punya daya menyimak tinggi, bahkan sampai ada beberapa mungkin mahasiswa di zaman itu mencatat menjadi sebuah kemampuan yang harus dimiliki. Bahkan tak satu pun kata yang dikeluarkan oleh dosen tuh luput dari catatan gitu. Sehingga membawa buku lusuh itu sudah karakter, sudah apa ya, sudah tren di usia itu. Bahkan mungkin kalau dilihat dari kalau dibedakan dari yang sekarang kan tentu berbeda ya. Sekarang bisa kalau dulu harus ke perpustakaan karena harus banyak yang sekarang mereka bisa menggunakan perpustakaan online dan lain sebagainya. Itu karakteristik. Kemudian ciri yang atau penjelasan dari sana dari yang kedua tadi, no laptop, ngetik. Ngetik ini adalah bagian dari kemampuan yang paling tinggi sebenarnya, karena diketik pakai, kalau kita salah kemudian ngetik pakai karbon semuanya ditipek
Oh, ini juga bagian dari perjuangan Iya. di waktu kala mahasiswa itu. Kemudian pada saat konsultasi dengan pembimbing, Problem lagi juga. nah ini ada persoalan. Nampaknya lebih sulit dibanding dengan sekarang. Iya Pak, ya Pak. Karena mungkin transportasi atau keterbatasan waktu dari dosen, karena mungkin jumlah dosen yang terbatas, ya, sehingga membimbing cukup banyak mahasiswa. Iya. Nah ini juga ada problem. Bahkan ujung-ujungnya rata-rata mereka lulus paling cepat tuh 5 tahun. Zaman all ya ini Di ya. zaman all itu, sehingga ya rata-rata kira-kira 5 tahun deh. Saya termasuk yang lulus 5 tahun. Iya. Nah, sehingga 5 tahun sudah Luar biasa. luar biasa. Iya. Apalagi kalau mahasiswanya aktif di organisasi-organisasi. Wah, akan jauh lebih lama lagi ya Pak Warek ya. Nah ini barangkali itu barangkali yang berbeda ya, cara umum. Iya. Kalau soal penampilan mungkin tidak terlalu berbeda, hanya saja mungkin misalnya penampilan, Iya. kesan mereka lebih lusuh gitu, Oh, iya. gondrong, nah gitu misalnya. Itu barangkali diantara Iya. penampilan karakteristik yang Ya. Berikutnya Pak Warek, ini sangat menarik ya ketika kita berbicara apa yang ada sekarang. Bapak mungkin bisa menjelaskan tentang seperti apa sih perkembangan dunia pendidikan tinggi di Indonesia, Jawa Barat, khususnya Cirebon. ya. Jadi kalau kita membandingkan atau menyamakan dengan semua sistem perkuliahan, sebenarnya ada 4 kata kunci yang harus dipahami. Jadi baik di masa dulu, cuma mungkin kendala-kendala yang tadi saya sebutkan, tapi sebenarnya ada kata kunci yang sama. Ya, kalau mahasiswa sekarang, ya tentu saja paradigma kedepannya berbeda. Misalnya pekerjaan yang ingin diraih, kemudian cita-cita awal, proses pembelajaran dan sebagainya. Ada 4 kata kunci itu yang sekarang ya, kalau di mahasiswa sekarang itu. Yang pertama adalah cara bekerja. Yeah. Maksud saya cara berpikir dulu. Cara berpikir itu agak beda orang dulu dengan orang mahasiswa sekarang. Mahasiswa yang dulu cara berpikir. Barangkali tadi yang saya sebut, kemampuan cara berpikir orang dulu, dia kemampuan menyimak, kemampuan menulis cepat dan lain sebagainya, karena belum ada rekaman. Tetapi untuk mahasiswa-mahasiswa mungkin masa depan, Ya. ya, dimulai dari sekarang, era sekarang ini, cara berpikir ini ada 4 cara berpikir yang harus dikembangkan oleh mahasiswa sendiri di zaman. Yang pertama adalah berpikir kritis. Kalau mahasiswa dulu berpikir kritisnya dibangun melalui menyimak, mendengarkan lecture, ceramah, ya. Mungkin lebih pada konsep konsep oral langsung. ya. Sekarang banyak fasilitas, tetapi tetap saja bahwa tantangannya lebih besar. Jadi kemampuan berpikir kritis untuk masa depan sangat, mungkin nanti ada beberapa bagaimana mengembangkan berpikir kritis. Yang kedua adalah kreatif, inovatif. Mahasiswa sekarang harus memiliki kemampuan mengembangkan kreativitas dan inovasi. Karena kalau tidak, ya akan tertinggal. Kreatif itu mereka, sehingga ini berimplikasi pada proses pembelajaran, dosennya juga harus mengembangkan kreativitas ini. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi. Kemampuan komunikasi, kalau dulu komunikasinya masih terbatas, sekarang kan sudah sampai ke digital. Iya. Tembus batas. Menjadi kata kunci, orang yang nggak bisa digital sekarang seperti buta huruf kembali gitu. Nah ini yang agak yang harus dipahami. Dan yang keempat adalah
kolaboratif, Ya. membangun kerjasama, membangun jaringan. Karena disinyalir di samping mengembangkan kolaboratif kerjasama, kita yakini tak satu pun bisa manusia hidup sendiri. Ya. Apalagi di zaman sekarang, maka bagaimana kemampuan membangun komunikasi, membangun jaringan ini menjadi penting. Ya. Nah ini barangkali dari paradigma berpikir. Ya. Itu bedanya dengan masa dulu ya. Ya. Mungkin ada paradigma itu, tetapi caranya memang berbeda. Ya. Oke. Tentu sangat menarik Pak, ketika berbicara bagaimana tantangan dan peluang pendidikan tinggi di masa sekarang maupun yang akan datang. Sebagaimana kita tahu Pak ya, zaman pandemi ini yang sudah berjalan hampir 3 bulan ini, bagaimana Bunga Bangsa menyiapkan perkuliahan zaman now, begitu ya, untuk tetap eksis di tengah-tengah seperti ini. Kira-kira Pak Warek, satu bidang akademik tentu ini bidangnya. Bisa dijelaskan Pak ya? Nah inilah satu lagi, satu kata kunci, yaitu yang disebut dengan sarana atau alat kerja. Ya. Sarana atau alat belajar. Iya. Sehingga ini tool yang kedua yang harus dikuasai. Kalau dulu sarananya masih terbatas, sekarang sarananya berbeda. Karena ini kita sedang membandingkan berbeda. Ada 2 sarana yang harus dikuasai oleh mahasiswa ke depan masa kini. Yang pertama adalah yang terkenal dengan literasi. Kekuatan literasi. Kemampuan literasi. Literasi ini sudah macam, khususnya kalau dulu literasi baca tulis, literasi masih arena baca. Sekarang bukan lagi literasi itu, bahkan literasi teknologi, komunikasi. Jadi 2 literasi dari 4 literasi yang sudah lewat, ya, yaitu literasi informasi. Kita harus tahu informasi, karena sekarang orang nggak bisa hidup tanpa informasi. Dan yang kedua, untuk bisa mendapat informasi itu dengan cara cepat dan mudah adalah literasi teknologi informasi. Gitu. Jadi kalau ya kita bandingkan, ya zamannya memang sudah harus seperti itu. Ya. Tentu di masa-masa yang akan datang, mahasiswa perlu dibekali Pak, bagaimana kuliah zaman now, begitu ya, ketika kita sudah berada di tengah-tengah perubahan yang begitu cepat. Nah tentu maknanya adalah bagaimana sekarang mahasiswa yang sudah bergabung misalkan untuk di Bunga Bangsa, begitu ya, mereka sudah harus membiasakan diri perkuliahan online, pembiasaan diri kuliah daring, blended learning dan seterusnya. Kira-kira tips apa Pak untuk menjadi mahasiswa zaman now dengan segala perkembangan, dengan segala tantangan dan tentu juga peluangnya? Nah ini nyambung dari pertanyaan yang tadi. Ya. Bagaimana dengan di Bunga Bangsa untuk Ya. menghadapi era Ya. ini? Ya. Alhamdulillah Bunga Bangsa sudah memiliki sebuah sistem pembelajaran Ya. yang disebut dengan e-kampus. Ya. Di kampus ini, sebagaimana kita ketahui, sudah bisa menggunakan apa yang disebut dengan blended learning. Ya. Blended learning adalah sebuah proses pembelajaran yang menggabungkan antara tatap muka langsung dengan tatap muka maya. Dalam bahasa kerennya mungkin yang disebut dengan sinkronos langsung dan sinkronos maya, virtual sinkronos, atau tatap muka langsung, tatap muka. Nah, fasilitasi kampus sudah memungkinkan itu. Jadi itu yang pertama, termasuk asinkronosnya juga sudah disiapkan, yaitu bagaimana anak bisa membuka di luar waktu dan tempat yang kita sediakan, serta mereka bisa melakukan kumpulan-kumpulan tugas kolaboratif yang kita sebut asinkronos kolaboratif. Jadi alhamdulillah Bunga Bangsa sejak tahun 2019 kita sudah mengembangkan aplikasi itu, sistem pembelajaran itu, ya. Bahkan kita bisa prediksi kalau untuk Bunga Bangsa 2027, insya Allah dari program akademik kita akan mencoba lebih kuat lagi dalam learningnya, atau online learning sistemnya. Ya itu Pak Warek, tentu kalau kita berbicara tentang
pengembangan kampus digital atau blended learning di Bunga Bangsa, tentu kata kuncinya adalah SDM. Dalam hal ini adalah dosen. Nah, kira-kira kebijakan dari kampus melalui Warek 1 Bidang Akademik, apa sih yang harus dimiliki oleh dosen ke depan ketika teknologi sudah semakin luar biasa dalam dunia pembelajaran? Tentu apa yang harus dimiliki oleh dosen-dosen zaman sekarang? Ya, gitu. Ya, ada beberapa hal. Salah satunya adalah untuk mengembangkan kemampuan para dosen. Yang pertama, kita melakukan pelatihan-pelatihan. Jadi di awal dosen itu kita samakan masuk ke budaya e-kampus, kemudian kita lakukan beberapa pelatihan untuk masuk ke budaya itu. Nah, jadi ada pelatihan yang kedua, mungkin ada beberapa semacam penghargaan atau semacam reward bagi mereka-mereka dosen yang mungkin bisa menggunakan dengan baik atau konsisten termotivasi untuk menggunakan itu, maka ada penghargaan yang harus diberikan. Gitu. Penghargaannya bisa macam-macam lah. Bisa topi, bisa laptop, bisa macam-macam yang mendukungnya. Dan alhamdulillah Bunga Bangsa ini salah satu perguruan tinggi di bawah keagamaan, perguruan tinggi keagamaan itu menjadi pionir menggunakan aplikasi e-kampus. Luar biasa. Kita tidak akan pernah mempersoalkan ya, perkuliahan zaman all memang zamannya seperti itu. Perkuliahan zaman now memang kebutuhan sekarang. Menjadi satu pertanyaan menarik Pak sebenarnya nih Pak. Kira-kira Pak, apakah dengan pembelajaran ya berbasis digital, kalau di Bunga Bangsa namanya blended learning, apakah Bapak bisa menyampaikan bahwa kualitas pembelajaran lebih bagus atau output bisa dijamin lebih bagus, atau setidaknya ada hal yang bisa kita harapkan lebih bagus dari zaman dulu? Saya kira itu Pak ya, menjadi penting Pak. Ya, memang zaman peserta pada zamannya atau orang-orang pada zamannya tentu saja tidak semuanya bagus. Pasti termasuk juga mahasiswa pada zaman ini atau di zaman dulu juga ada yang tidak bagus. Artinya itu sebagai bagian dari kendala kalau soal keberhasilan. Paling tidak sebenarnya harusnya mahasiswa zaman ini itu lebih mudah sebenarnya dengan fasilitas yang ada dibanding dengan zaman dulu ya. Hanya saja untuk meningkatkan keberhasilan kualitas Bunga Bangsa ini, tentu saja kita menyiapkan itu dengan sebaik-baiknya. Misalnya sumber daya dosen kita siapkan dengan pelatihan, lalu fasilitas di kampus, fasilitas wifi yang kemudian ditaikan, mudah-mudahan itu bisa ini. Nah, ujungnya memang mutu kualitas mahasiswa ini itu akan dipertaruhkan lagi, dipertanyakan lagi pada saat proses pembelajarannya itu sendiri. Sopan teknologi juga tidak ada apa-apanya bila memang proses penggunaan teknologi itu tidak sesuai dengan mungkin kondisi dan lain sebagainya. Nah, yang paling jadi kendala adalah mungkin tadi keterbatasan mahasiswa mengakses, apalagi jaraknya jauh, apalagi di kabupaten Kabupaten Cirebon ini jaraknya mahasiswa Bunga Bangsa ini cukup variatif, ada yang jauh, ada yang bahkan di rumahnya ya walaupun tidak separah yang di luar Jawa, tapi paling tidak kendala tetap ada. Tapi kita prediksi setelah di 2 tahun ini nampaknya rasa puas mahasiswa semakin meningkat dengan sistem pembelajaran. Jadi ada banyak positifnya, kira-kira gitu banyak plusnya. Hanya satu mungkin yang paling jadi pemikiran kita bersama adalah
bagaimana membangun karakter melalui daring. Wah iya, problem ini Pak ya. Karena problemnya itu banyak orang yang meragukan bagaimana kita bisa mengkontrol perkembangan karakter dengan jarak jauh. Ini persoalan. Iya. Oleh karena itu, bunga bangsa tidak selalu berjauhan, maka kita gunakan tadi blended. Iya. Nah, di tatap muka ini penting untuk ini. Bahkan mungkin ke depan kita harus menyediakan film-film yang bisa di-share untuk membangun karakter mereka. Gitu. Jadi sebelum mulai perkuliahan, prolognya menggunakan film motivasi misalnya. Ini dalam rangka membangun karakter-karakter ini. Ya. Kemudian yang kedua juga ada pemantauan jarak jauh yang kemudian dia bisa mungkin secara jujur untuk melaporkannya. Nah ini yang kemudian kita harus rancang bagaimana teknologi ini tidak merusak karakter. Nah, gitu. Nah ini yang barangkali mudah-mudahan di Bunga Bangsa ini bisa ya kita susun itu. Jadi menjadi satu catatan penting Pak ya, bahwa bagaimana kampus digital tidak merubah salah satu tugas pokoknya membangun karakter generasi gitu Pak ya. Nah ini lagi-lagi Pak, kan kalau kita sudah berbicara blended learning, kuliah sudah mulai online, maka otomatis mimpi bahwa pendidikan untuk semua orang sangat memungkinkan dong Pak. Artinya kan ketika dosen misalkan ya dituntut untuk menyampaikan materi melalui media online, tentu di rumah tidak hanya mahasiswa yang bisa mengakses, mungkin saudaranya atau mungkin bahkan keluarga-keluarga yang di rumah juga mengakses. Nah ini tentu nilai plus ya. Ya maksud saya bagaimana Pak Wakil Rektor 1 merancang sebuah mata kuliah yang nanti tidak hanya diakses atau bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa, tapi masyarakat luas. Kira-kira rancangannya ke depan gimana nih Pak? Iya, artinya ya sekarang sudah sangat banyak ya, misalnya media-media pembelajaran yang diupload terbuka yang kemudian bisa menjadi kontribusi buat masyarakat. Nah, tentu saja Bunga Bangsa punya program yaitu bagaimana kita mungkin salah satunya seperti di sini, misalnya kita membuat sebuah kumpulan sistem informasi yang kemudian bisa dilihat oleh banyak orang dan isinya adalah kontennya adalah yang bermanfaat buat masyarakat, khususnya karena kita bergerak di bidang pendidikan, maka kita berharap konten-konten kita ya berbau pendidikan, tidak lagi konten prank gitu. Tidak, maka konten pendidikan ini yang kemudian harus dikembangkan oleh lembaga TV Bunga Bangsa ini ya. Nah, ini juga harus punya ciri khas. Tentu ini menjadi sangat menarik Pak ya, ketika Bunga Bangsa melangkah lebih maju ya, dengan menyiapkan diri untuk melayani masyarakat dengan pembelajaran berbasis blended learning Pak ya. Tentu ini satu sisi adalah tadi ya sebuah daya tarik, tapi tentu ini harus disiapkan. Maka apa yang menjadi kata kunci ya ketika mereka akan bergabung dengan Bunga Bangsa atau menjadi bagian dari mahasiswa Bunga Bangsa baru maupun S1, S2 Pak, karena kalau kita lihat semua prodi yang ada 9 itu dan 1 prodi untuk pasca itu semuanya berbasis blended learning. Kira-kira kata kunci apa yang harus disiapkan oleh calon mahasiswa baru ya ketika akan bergabung dengan Bunga Bangsa? Iya, ada beberapa tahap mungkin yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah bagaimana kita membangun budaya kampus, budaya learning ini, dan itu mereka harus sudah masuk ke sistem itu, karena kalau budaya itu tidak dikembangkan kepada mahasiswa, mereka juga akan susah. Bahwa Bunga Bangsa sudah memang menggunakan budaya blended learning tadi. Yang pertama, jadi mereka. Yang kedua adalah mungkin kita harusnya nanti mungkin ke depan ada program, harusnya kita mengidentifikasi kebutuhan mahasiswa tentang sistem ini. Nah, mereka butuh apa sebenarnya dari sistem yang kita gunakan, lalu bagaimana kita melakukan pemecahannya. Mungkin juga tidak semua mahasiswa punya fasilitas. Nah, tentu saja bagaimana fasilitas itu bisa ia dapat dengan cara kayak apa. Nah, mudah-mudahan kampus ini bisa membantu memberikan jalan atau solusi buat mereka.
Kemudian yang ketiga tadi menyediakan wifi yang cukup Untuk dosen ya. untuk dosen dan mahasiswa, Ya, di lingkungan Ini kampus Pak, ya. barangkali. Ya. Nah, dan yang keempat adalah bagaimana bekerja sama mungkin dengan dunia usaha, karena mungkin dunia usaha ini penting, baik dari konten ke materian yang ini, bahkan prosesnya mereka punya sistem lebih canggih kan, kita bisa menggunakan fasilitas mereka untuk kita gunakan menjadi juga bersama-sama mengembangkan mahasiswa untuk pendidikan ini.